Bayangkan malam itu 30 September 1965, 6 jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh di Jakarta. Sebuah kudeta yang katanya direncanakan PKI untuk ubah Indonesia menjadi negara komunis. Tapi kenapa Soeharto, jenderal kunci lainnya, lolos begitu saja? Dan kenapa pembalasan setelahnya bunuh ratusan ribu orang tak bersalah? Selamat datang di Misteri G30 SPKI, di mana sejarah bukan hitam putih, tapi penuh paradoks yang bikin kita bertanya siapa dalang sebenarnya. Mari kita gali lebih dalam tanpa propaganda, hanya fakta dan teori yang bikin kita mikir. Baiklah, sebelum masuk ke materi lebih dalam, gue memohon maaf kali ini karena untuk video kali ini kita tidak sertakan gambar atau video pendukung. Jadi harapan kita kalau kamu tertarik untuk bahas ini, kamu bisa imajinasikan sendiri visualnya dari narasi yang akan gue sampaikan. And without any further ado, mari kita masuk berpetualang ke masa lampau penuh konspirasi dan tragedi dari sejarah penting bangsa kita sendiri, Indonesia. G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia adalah tragedi kelam yang ubah wajah Indonesia selamanya. Malam itu pasukan yang dipimpin Letkol Untung culik 6 jenderal seperti Ahmad Yani dan MT Haryono, bawa mereka ke lubang buaya dan dieksekusi. Tujuannya gulingkan Soekarno dan gantikan Pancasila dengan komunisme, katanya. PKI di bawah DNID itu sebagai dalang utama. Tapi tunggu dulu, ini paradoks pertamanya. Saat itu Soekarno lagi dorong Nasakom, gabungan nasionalisme, agama dan komunis, buat satukan bangsa. Kenapa PKI tiba-tiba berontak? Padahal lagi diuntungkan. Dan hasilnya bukan PKI yang naik, tapi militer yang makin kuat. Soeharto ambil alih PKI, dianjurkan lewat pembantaian massal, ratusan ribu mati, ribuan lagi di penjara atau diasingkan. Ini bukan cuma kudeta gagal, tapi awal Orde Baru yang berlangsung 32 tahun. Paradoksnya, yang katanya selamatkan Pancasila justru lahirkan era otoriter. Generasi kita sekarang apa pelajarannya? Jangan sampai ideologi pecah lagi. Oke, mari kita ke inti misterinya. Siapa dalam G30 SPKI? Narasi resmi bilang PKI penuh rencana. Konflik ideologi Nasakom yang retak, PKI mau kuasai semuanya. DNID disebut otaknya, Letkol Untung eksekutornya. Tapi paradoks besar muncul. Kenapa? Soeharto, Panglima Kostrat yang super penting, nggak disentuh. Dia kan target empuk. Malah dia yang cepat ambil alih kendali, tumpas pemberontak dan naik jadi presiden. Beberapa teori bilang ini bukan kebetulan. Ada yang tuduh Soeharto tahu rencana atau bahkan melibatkan diri. Konflik internal angkatan darat katanya buat bersihkan jenderal-jenderal saingan. Lalu campur tangan asing. Dokumen CIA yang dideklasifikasi tunjukkan Amerika Serikat khawatir komunisme nyebar di Asia Tenggara dan mereka dukung anti PKI. Paradoksnya lagi, kudeta yang katanya pro komunis malah bantu agenda anti komunis barat. Bayangin PKI yang lagi naik daun tiba-tiba hancur total. Siapa yang untung besar? Militer dan Soeharto? Ini menjadi pertanyaan, apakah G30 SPKI cuma tipu muslihat politik atau fakta sejarah yang sengaja dipelintir? G30 SPKI nggak cuma soal politik, tapi luka mendalam yang beda-beda ceritanya. Paradoks kemanusiaannya. Bagi keluarga 6 jenderal seperti Yani dan Haryono, ini pembunuhan keji yang harus diadili. Tapi bagi ratusan ribu korban pembersih PKI yang banyak tak bersalah, ini awal teror negara. Estimasi korban pasca kudeta 500.000 sampai 1 juta jiwa hilang. Kamp konsentrasi dan stigma yang bertahan sampai sekarang. Kenapa paradoks? Yang katanya selamatkan bangsa malah ciptakan perpecahan abadi. Soekarno, sang presiden, posisinya ambigu. Dia coba mediasi tapi akhirnya digeser. Generasi tua trauma, generasi muda kita sering tahu dari film propaganda. Ini peluang buat rekonsiliasi. Bagaimana kalau kita dengar narasi mikro dari korban, kisah keluarga yang terpisah, atau bagaimana Pancasila yang seharusnya pemersatu malah dipakai untuk memecah belah.
Paradoksnya adalah peristiwa yang seharusnya mengajarkan persatuan justru meninggalkan luka polarisasi yang dalam. Hingga kini belajar bahwa trauma kolektif itu nyata dan rekonsiliasi sejati butuh keberanian untuk mendengar semua sisi cerita, bahkan yang pahit sekalipun. Untuk generasi milenial dan Gen Z, G30 SPKI adalah pelajaran di buku sejarah atau film yang diputar tiap September. Tapi di era digital ini, kita punya akses tak terbatas pada informasi. Ini paradoks sekaligus peluang film propaganda Orde Baru mungkin masih ada. Tapi kita juga bisa baca jurnal ilmiah, kesaksian korban, atau analisis dari sejarawan kritis. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa belajar dari sejarah yang penuh paradoks ini tanpa terperangkap dalam pengulangan kesalahan? Apakah mungkin kita sebagai generasi baru kita melihat G30 SPKI bukan sebagai alat politik, tapi sebagai cermin kompleksitas bangsa kita ini? Ini kesempatan untuk menjadi kritis, tidak mudah percaya narasi tunggal, dan mencari kebenaran yang objektif. Bagaimana G30 SPKI membentuk cara kita memandang militer, politik, bahkan media massa. G30 SPKI adalah lebih dari sekedar tanggal di kalender. Ini adalah mozaik paradoks, intrik politik, trauma kemanusiaan, dan pelajaran berharga bagi masa depan Indonesia. Dari pertanyaan kenapa Soeharto selamat sampai pembantaian massal yang tak terungkap, sebetulnya sejarah ini harus menantang kita untuk mencari kebenaran. Jadi apa kesimpulannya? Mungkin tidak ada jawaban tunggal, tapi yang jelas memahami paradoks G30 SPKI adalah langkah awal untuk membangun bangsa yang lebih matang, kritis, dan berani menghadapi masa lalunya. Bagaimana menurut kalian? Teori mana yang paling masuk akal? Atau apakah ada paradoks lain yang kalian temukan? Yo, bagikan opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih.